Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua kan ya? Alhamdulillah semuanya sehat. Semoga kita diberi kesehatan di hari-hari yang selanjutnya. Amin. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang selanjutnya, sekarang Ibu akan mereview kembali materi minggu kemarin yang Ibu ajarkan kepada kalian. Materi minggu kemarin yang Ibu ajarkan kepada kalian yaitu materi sodaqoh, hibah, dan hadiah. Siapa yang tahu perbedaan sodaqoh, hibah, dan hadiah? Ayo angkat tangan. Ya, benar sekali Ani. Sodaqoh adalah penyerahan suatu barang hak milik orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau hibah yaitu pemberian suatu barang dengan cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda kasih sayang. Dan kalau hadiah yaitu pemberian suatu barang untuk memuliakan atau sebagai penghargaan. Nah, itu materi yang kemarin kita bahas bersama-sama. Sekarang kita memasuki materi makanan dan minuman yang halal dan haram. Apa sih makanan dan minuman yang halal itu? Dan apa pula makanan dan minuman yang haram itu? Nah, di sini Ibu akan memberikan animasi video tentang materi tersebut. Kalian cermati, pahami, biar mengerti apa tentang makanan dan minuman yang halal dan haram itu. Nah, Samil, di sini tempatnya, Nak. Bu, memangnya Ibu di sini mau membeli apa? Oh, Ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Nah, itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, Nak? Ah, ini, Bu. Hah? Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Sambil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja meminum sebagian air yang dikumurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar Samil. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya,
segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu. Hehehe, dia tidak tahu kalau buahnya kutukar dengan yang busuk. Berbohong, dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita pergi ke kasir ya. Ayo, siapa takut? Setelah kalian mencermati sedikit materi dari media video yang Ibu berikan tersebut, sekarang Ibu akan membagi kelompok kepada kalian menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu tentang makanan halal, yang kelompok kedua tentang minuman halal, yang kelompok ketiga tentang makanan haram, dan yang kelompok keempat tentang minuman haram. Ibu berikan waktu 10 menit untuk kalian untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing dengan bab yang berbeda-beda, nanti perwakilan dari kelompok tersebut mendiskusikan ke depan biar teman-temannya semua tahu. Diskusi dimulai dari sekarang. Baik, selesai. Terima kasih atas kekompakan kalian mendiskusikan materi tersebut dengan kelompok kalian. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, di sini Ibu akan menyimpulkan materi makanan dan minuman yang halal dan haram yang kalian diskusikan tadi. Makanan dan minuman yang halal itu makanan yang dibolehkan oleh syariat Islam untuk dimakan dan diminum menurut ketentuan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Halalnya makanan dan minuman yang halal itu memiliki 3 hal. Yang pertama, halal karena mendapatkannya. Yang kedua, halal karena memprosesnya atau memasaknya. Dan yang ketiga, halal karena zatnya. Yang pertama, halal karena mendapatkannya. Jadi kalau kita mendapatkan atau mencari makanan itu harus melalui proses yang halal. Jangan dengan cara mencuri. Kalau kita dengan cara mencuri, makanan tersebut akan menjadi makanan yang haram. Yang kedua, yaitu cara memprosesnya atau memasaknya, seperti ayam, seperti binatang ayam. Kalau kita memasaknya dengan menyembelihnya dengan cara bismillah, dengan cara ketentuan syariat Islam, maka makanan tersebut akan menjadi halal. Yang ketiga yaitu halal karena zatnya, maksudnya yaitu makanan tersebut itu terbuat dari bahan yang halal, tidak ada unsur-unsur keharaman seperti contohnya yaitu nasi, susu, telur, dan lain-lain. Jenis makanan dan binatang yang halal dikonsumsi yaitu makanan yang baik, tidak kotor, tidak menjijikan, dan tidak mengandung mudarat, dan tidak membahayakan bagi diri kita semua. Lalu binatang ternak yaitu seperti sapi, unta, kerbau, kambing, domba, dan lain-lain. Lalu sejenis belalang dan binatang laut atau air dan kuda. Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal yaitu terjaga kesehatannya, mendapatkan ridho Allah, rezeki yang diperolehnya yaitu barokah dunia dan akhirat, membawa ketenangan hidup sehari-hari dan berakhlak karimah. Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Jenis makanan dan minuman yang haram itu ada 2. Yang pertama, haram karena zatnya dan haram karena faktor eksternal. Yang pertama, haram karena zatnya, maksudnya yaitu makanan dan minuman itu memang mengandung hukum haram, asli hukum haram. Contohnya darah, babi, hammer, minuman keras, hewan yang menjijikkan, buruk,
berkuku tajam dan bertaring. Yang kedua yaitu haram karena faktor eksternal, maksudnya yaitu jenis makanan tersebut aslinya halal tetapi menjadi haram karena adanya sebab. Contohnya, ketika cara menyembelihnya itu tidak membaca basmalah, lalu diperoleh dengan usaha yang zolim, mencuri, lalu makanan yang halal yang tercampur najis. Akibat memakan makanan dan minuman yang haram yaitu amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah dan doanya tidak dikabulkan. Yang kedua yaitu tidak terjaga kesehatannya, dan yang ketiga yaitu bisa merusak jiwa. Lah, dari sini, dari materi yang kita pelajari hari ini, semoga kalian tahu membedakan jenis makanan yang halal dan makanan yang haram. Semoga kita dijauhkan dengan memakan makanan yang haram dan memakan makanan yang halal. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberi tugas kepada kalian LKS halaman 53 ya, dikerjakan. Besok minggu depan dikumpulkan dan kita akan memasuki materi yang selanjutnya. Terima kasih, sekian dari Ibu. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.